Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kuesioner kepuasan penggunaan terhadap kursi inovatif yang akan kami buat. Perkenalkan, nama saya Syala Ramadhaniah. Saya Malik Roja Kiroinova. Saya Muhammad Rais Al-Ghazali. Saya Tinggi Faisal Lawari. Jadi yang pertama kami menggunakan metode Kano dengan mengumpulkan 50 responden. Nah, di 50 responden ini kami mempersiapkan pertanyaan tentang individual seperti jenis kelamin. Nah, kenapa kami mengumpulkan jenis kelamin ini? Agar menunjukkan bahwa pendapat dan kebutuhan terkait kursi inovatif dalam survei ini lebih banyak mewakili mahasiswa perempuan. Di sini kita bisa lihat grafiknya, perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jumlahnya perempuan 31 orang dan laki-laki 19 orang. Selanjutnya ada tangan dominan. Kenapa kami mengumpulkan pertanyaan tentang tangan dominan ini? Karena kursi inovatif yang kita buat ini salah satunya bertujuan untuk mendukung para pengguna tangan kidal. Hal ini penting dalam konteks kursi inovatif karena sebagian besar kursi di kuliah ini dibuat hanya untuk pengguna tangan kanan. Dengan adanya data ini, pengembangan kursi inovatif sebaiknya mempertimbangkan desain yang ramah bagi pengguna tangan kidal atau tangan kiri. Misalnya meja lipat di sisi kiri atau desain yang simetris. Selanjutnya kita bisa lihat di grafiknya. Di sini ada pengguna tangan kanan itu ada 42 orang, pengguna tangan kiri atau kidal ada 4 orang. Ada selanjutnya ada ambidextrous atau bisa disebut keduanya ada 4 orang. Selanjutnya ada frekuensi ruang kelas per minggu. Di sini kenapa kita menanyakan hal ini? Karena kita ingin tahu seberapa sering mahasiswa menggunakan ruangan kelas per minggunya. Di sini kita bisa lihat grafiknya. 3-4 kali per minggu ada sekitar 24 orang. Lebih dari 7 kali per minggu ada sekitar 11 orang. 5-7 kali per minggu sekitar 10 orang. 1-2 kali per minggu sekitar 5 orang. Di sini kita bisa lihat yang paling banyak itu 3-4 kali per minggu, yaitu sekitar 24 orang. Di sini intensitas penggunaan kursi kuliah ini cukup tinggi, tetapi tidak berlebihan. Dengan demikian, kenyamanan, durabilitas, dan ergonomi kursi ini menjadi faktor penting dalam kenyamanan mahasiswa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang skala kepuasan yang dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama adalah sangat tidak puas, puas, dan sangat puas. Ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama itu adalah lebar meja yang pas untuk pembelajaran. Di sini bisa dilihat 20 jawaban terhadap puas. Kemudian yang kedua adalah dudukan kursi yang nyaman sesuai bentuk dan tinggi yang ideal dengan 34 jawaban puas. Kemudian yang ketiga adalah tempat botol minum yang bisa ditarik ke samping, itu mendapatkan 22 jawaban puas. Kemudian yang keempat adalah tumpuan untuk mahasiswa kidal, ada 16 jawaban puas. Kemudian yang kelima adalah tinggi kursi dan meja yang ideal, mendapatkan 30 jawaban puas. Yang keenam, ruang kaki yang nyaman itu mendapatkan 26 jawaban puas. Yang ketujuh adalah material kursi dan meja yang mudah dibersihkan, itu mendapatkan 27 jawaban puas juga. Kemudian kekokohan atau daya tahan kursi mendapatkan 26 jawaban puas. Kemudian kenyamanan menulis atau menempatkan buku itu mendapatkan 22 jawaban puas. Dan yang terakhir adalah kepuasan terhadap seluruh inovasi itu mendapatkan 31 jawaban puas. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari inovasi kita ini para responden mendapatkan kepuasan yang cukup banyak. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode Kano. Metode Kano itu adalah pengelompokan kategori-kategori yang kami sudah ajukan kepada responden atau pengguna. Lalu kami mengkategorikannya sesuai dengan kebutuhan para pengguna. Nah, yang pertama ini kami mengkategorikan mengenai lebar meja. Ada 2 pertanyaan, jika tidak ada dan jika ada. Yang pertama itu adalah jika kursi memiliki lebar meja yang pas untuk pembelajaran. Dan kebanyakan mereka itu menjawab bahwa suka dan harus ada. Lalu juga ada jika kursi tidak memiliki lebar meja. Di sini itu mereka rata-rata menjawabnya itu tidak suka atau harus ada begitu.
Yang kedua itu kategori ergonomis. Ini ada 2 pertanyaan. Jika dudukan memiliki ergonomis dengan bentuk tubuh yang ideal, itu mereka rata-rata menjawab suka dan harus ada. Lalu juga untuk pertanyaan kedua, jika tidak ada ergonomis atau bentuk tubuh yang sesuai, mereka itu rata-rata menjawab bahwa biasa saja atau tidak suka, seperti itu. Kategori ketiga itu botol minum. Yang pertama, jika kursi memiliki tempat botol minum yang bisa ditarik ke samping, rata-rata mereka itu menjawab suka dan harus ada. Lalu juga ada pertanyaan, jika kursi tidak memiliki tempat botol minum, rata-rata mereka itu menjawab biasa saja dan harus ada. Kategori keempat itu pengguna kidal atau tumpuan bagi pengguna kidal. Jika kursi memiliki tumpuan untuk pengguna kidal, mereka itu rata-rata menjawab suka dan harus ada. Lalu jika tumpuan kidal tidak ada, rata-rata mereka menjawab tidak suka dan biasa saja. Setelah kami mengkategorikan jika tidak ada dan jika ada terhadap 4 kategori, kami membuat kesimpulan dengan beberapa hasil atau jumlah mengenai suka, harus ada, lalu juga biasa saja, tolerin, dan juga tidak suka. Kami akhirnya membuat kesimpulan bahwa fitur lebar meja bagi pengguna itu rata-rata mereka harus ada atau must be, jadi dibutuhkan, karena fitur ini itu termasuk kebutuhan dasar yang wajib ada pada kursi mahasiswa, karena kan mahasiswa menggunakan mejanya itu dalam pembelajaran sehari-hari, otomatis meja yang mereka gunakan itu ingin lebar agar bisa digunakan untuk laptop, buku, dan lain-lain gitu. Lalu kategori yang kedua itu mengenai ergonomis, dan hasilnya itu atraktif. Rata-rata mereka itu menyukai dan tidak menyukai. Nah, fitur ini itu tergolong menarik bagi pengguna karena mungkin bisa meningkatkan kepuasan pengguna dalam pembelajaran yang nyaman. Entah mungkin dari dudukannya yang nyaman, bantalannya yang bisa enak untuk disandar, seperti itu. Lalu kategori yang ketiga itu mengenai botol minum. Dan rata-rata hasil yang kami dapatkan itu bahwa pengguna harus ada atau must be, karena fitur ini dianggap penting dan praktis terutama bagi mahasiswa yang sering membawa botol minum atau tumbler ke kampus. Entah mungkin mereka tidak usah ribet lagi untuk menyimpan di bawah kursi, mereka bisa menyimpannya di pinggir meja agar lebih praktis dan juga tidak mengganggu mahasiswa yang lainnya. Yang keempat itu adalah tumpuan kidal, dan tumpuan kidal itu mereka rata-rata must be atau harus ada, karena fitur ini itu sebuah bentuk pemenuhan kebutuhan spesifik pengguna kidal, karena seperti yang kita tahu bahwa rata-rata kursi itu hanya difokuskan bagi pengguna mahasiswa yang menggunakan tangan kanan, sedangkan mahasiswa pengguna tangan kiri atau kidal itu kan pasti sangat sulit ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, makanya fitur ini itu sangat dibutuhkan karena pengguna tangan kidal itu sering merasa kesulitan karena kebanyakan mungkin penggunanya tangan kanan. Selanjutnya di sini ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini adalah kritik dan juga feedback dari customer untuk kelompok kami, dan juga pertanyaan yang kami buat mungkin belum memenuhi keinginan dari customer. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang paling Anda suka dari desain kursi ini? Yang pertama yaitu nyaman dan ergonomis, karena kursi yang kami buat yaitu sudah memenuhi atau mungkin berekspektasi tinggi dari customer. Lalu yang kedua ada tempat botol minum, karena kursi yang kami buat yaitu sudah disediakan tempat botolnya. Lalu yang ketiga itu tumpuan pengguna kidal, karena kursi inovasi yang kami buat ini sudah kidal friendly. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa yang perlu diperbaiki. Pertanyaan dari ini mungkin bisa mengevaluasi untuk produk yang kami buat. Untuk jawaban yang pertama yaitu penyesuaian posisi tempat botol. Customer ingin posisi tempat botol itu tidak sulit dijangkau. Untuk jawaban yang kedua yaitu dudukan kursi dan kaki lebih diperhatikan. Customer ingin dudukan kursi itu agar nyaman dan juga agar bantalan sandaran itu tidak gampang pegal. Lalu untuk yang ketiga, permukaan meja yang tidak licin. Customer ingin buku itu tidak gampang jatuh, dan juga laptop mungkin agar tidak jatuh juga.
Ketiga, kami memberikan ruang kepada mahasiswa untuk memberikan saran. Untuk saran yang pertama yaitu fitur menyimpan alat tulis. Yang kedua, gantungan tas dan tempat menaruh laptop. Yang ketiga, ingin meja bisa dibuka tutup. Dan yang keempat, tumpuan kaki. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HOQ atau House of Quality. Jadi tujuan dari HOQ ini setelah kita mengolah data dari hasil kuesioner yang 50 responden, kami itu mulai mengklasifikasinya di House of Quality ini agar bisa mengidentifikasi kebutuhan, juga evaluasi dan hal-hal lain yang memang harus diperhatikan dari produk yang akan kami kembangkan seperti itu. Nah, di sini yang pertama ada correlation, positif, negatif, dan no correlation. Jadi positif ini jika dia penting, dia itu bisa mempengaruhi fitur-fitur yang lainnya. Lalu negatif itu jika dia negatif bisa tidak mempengaruhi fitur-fitur lainnya. Dan ada juga relationship. Di sini tuh ada dibagi menjadi 3, ada strong, moderate, dan weak. Jadi di sini tuh relationship mengenai fungsional dan juga kategorinya itu mereka tergolong kuatkah, tidak terhubungkah, ataupun mungkin sedikit terhubung seperti itu. Oke, di sini saya akan menjelaskan pertama ada customer recruitment atau beberapa kategori yang customer butuhkan. Ada 4 yaitu lebar meja, ergonomis, tempat botol minum, dan juga tumpuan pengguna kidal. Nah, di sini itu lalu di fungsionalnya itu kami membuat CTQ-nya mengenai lebar meja itu membutuhkan dimensi ukuran, lalu juga dudukan dan bantalan yang nyaman, adapun material dan kekokohan. Nah, lebar meja ini hubungannya dengan dimensi itu sangat kuat sekali, lalu juga hubungan dengan material dan kekokohan juga itu tergolong ada hubungannya, karena pasti lebar meja itu membutuhkan material dan juga dimensi yang sesuai. Adapun ergonomis juga membutuhkan dimensi ukuran yang sesuai, lalu juga membutuhkan dudukan dan bantalan yang nyaman. Yang ketiga itu tempat botol minum. Tempat botol minum itu perlu diperhatikan mengenai dimensi ukurannya, lalu juga material dan kekokohannya agar bisa menompang botol minum yang mungkin beratnya bisa sampai 1 liter. Lalu yang kedua itu ada tumpuan pengguna kidal, terhubung dengan dimensi ukuran juga tentunya, karena kan pasti tumpuan itu kita butuh mengukur kenyamanan para pengguna kidal seperti itu, dan juga material dan kekokohan untuk sebagai tumpuan tangan tersebut. Dengan hasilnya itu tempat botol minum dan juga tumpuan pengguna kidal itu mendapatkan nilai relationship 1 atau lemah mungkin ya, bisa dibilang seperti itu, dengan persentase 33%, 21%, 25%, dan juga 21%. Oke, selanjutnya di sini ada perbandingan dengan produk-produk yang lain, or produk, terus juga produk 1, 2, 3, 4, dan menghasilkan grafik seperti yang ada pada gambar. Lalu di sini ada target. Nah, di sini itu adalah technical competitive assessment. Jadi tadi kita sudah membandingkan fitur-fiturnya dengan produk-produk lain. Nah, di sini kita itu membandingkan teknik pembuatannya dengan produk-produk lain. Yang pertama ada maximality sheet-nya yang tadi sudah dijelaskan, lalu juga relative weight-nya itu 24% grafik yang ada pada gambar di bawah yang sudah tertera.